Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Melanie Tri Utami dari Prodi 3 PAID. Saya akan menjelaskan PPT saya dengan tema prinsip utama multimedia pendidikan. Dengan pokok pembahasan yaitu 1. Pengertian multimedia, yang kedua prinsip-prinsip konstruktivisme dan instruktivisme, yang ketiga aplikasi multimedia untuk tujuan pendidikan, yang keempat elemen aplikasi multimedia dalam pendidikan, yang kelima keuntungan dan kerugian menggunakan aplikasi multimedia pendidikan, yang keenam karakteristik aplikasi multimedia pendidikan. Lalu selanjutnya pengertian multimedia. Istilah multimedia seperti yang banyak digunakan adalah mengacu pada teknologi apapun yang memungkinkan pengiriman konten digital sepenuhnya yang disajikan dengan menggunakan kombinasi terintegrasi audio, video, gambar, baik gambar 2 dimensi maupun gambar 3 dimensi, dan teks, beserta dengan kapasitas untuk mendukung interaksi pengguna. Lalu selanjutnya, prinsip-prinsip konstruktivisme. Terdapat 9 prinsip konstruktivisme. Yang pertama, perspektif berpusat pada peserta didik. Peserta didik fokus pada lingkungan belajar peserta didik sebagai individu. Lalu yang kedua, mendorong kemandirian peserta didik dalam belajar. Lalu yang ketiga, guru sebagai fasilitator terlibat dalam pengalaman belajar kolaboratif. Lalu yang keempat, peserta didik dan fasilitator terlibat dalam pengalaman belajar kolaboratif. Lalu yang kelima, peserta didik secara aktif membangun pengetahuan dengan cara masing-masing. Lalu yang keenam, proses perolehan pengetahuan adalah penting bagaimana peserta didik berinteraksi dengan lingkungan belajar. Lalu yang ketujuh, desain kurikulum sebagai pengembangan ruang pengetahuan yang memungkinkan eksplorasi aktif oleh peserta didik. Lalu yang kedelapan, terampil berpikir tingkat tinggi ditekankan, pemikiran kreatif, pemecahan masalah, evaluasi, dan sintesis. Lalu yang kesembilan, lingkungan belajar terbuka. Lalu yang selanjutnya, prinsip-prinsip instruktivisme. Terdapat 9 prinsip-prinsip instruktivisme. Yang pertama, perspektif berpusat pada guru. Guru fokus pada lingkungan belajar, kelompok belajar. Lalu yang kedua, mendorong ketergantungan peserta didik pada guru. Lalu yang ketiga, guru sebagai instruktur. Lalu yang keempat, guru mengendalikan belajar dalam posisi yang kuat atas peserta didik. Yang kelima, peserta didik secara pasif memperoleh pengetahuan dari instruktur. Yang keenam, akuisisi konten dan pengetahuan faktual adalah tujuan utama dari episode pembelajaran. Lalu yang ketujuh, desain kurikulum sebagai orientasi tujuan. Pengiriman pengetahuan diurutkan dan terstruktur. Lalu yang kedelapan, fokus tujuan perilaku pada mengingatkan fakta, prosedur, dan pembelajaran terbuka. Lalu yang kesembilan, instruksi yang diarahkan. Lalu selanjutnya, aplikasi multimedia untuk tujuan pendidikan. Yang pertama, aplikasi multimedia untuk keperluan pendidikan menurut Vaughan. Multimedia adalah kombinasi dari teks, grafik, animasi, audio, dan video yang semuanya dapat kita lihat dan dengar dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua, dalam pendidikan, aplikasi multimedia digunakan untuk menyediakan pembelajaran berbasis komputer
dan buku referensi seperti ensiklopedia. Lalu yang ketiga, aplikasi multimedia digunakan oleh guru dan dosen untuk menyampaikan informasi seperti slide kuliah, bahan penelitian, dan sumber belajar lainnya. Lalu yang keempat, aplikasi multimedia juga dapat digunakan oleh peserta didik untuk mempelajari keterampilan dan pengetahuan baru tanpa bimbingan guru maupun dosen. Lalu selanjutnya, elemen aplikasi multimedia dalam pendidikan. Terdapat 6 elemen aplikasi multimedia dalam pendidikan. Yang pertama, teks. Teks adalah elemen penting dalam aplikasi multimedia yang digunakan untuk memberikan informasi dan menekankan poin tertentu dengan menggunakan gaya, font, dan warna yang berbeda. Lalu yang kedua, gambar. Gambar adalah objek yang memiliki dampak lebih signifikan daripada sekedar membaca teks dalam suatu sesi pendidikan. Yang ketiga, audio. Audio dapat digunakan untuk menekankan poin-poin tertentu dan memungkinkan guru untuk menyajikan banyak informasi sekaligus daripada menggunakan sumber daya pembelajaran tercetak. Lalu yang keempat, video. Video dapat digunakan untuk menyajikan informasi di luar ruang kuliah, bisa seperti operasi media. Yang kelima, animasi. Animasi digunakan untuk mendemonstrasikan ide atau menggambarkan konsep objek yang tampak buram dalam video dapat ditampilkan dengan jelas dalam animasi, karena dapat melihat perubahan objek dari waktu ke waktu. Lalu yang keenam, kontrol. Kontrol digunakan untuk memberi peserta didik tips untuk melewati bagian tertentu dari aplikasi multimedia dan memungkinkan mereka untuk menelusuri bagian lain dari program itu. Lalu selanjutnya, keuntungan menggunakan aplikasi multimedia pendidikan. Yang pertama, guru atau dosen menemukan cara untuk meningkatkan minat peserta didik dan memotivasi mereka dengan menggunakan aplikasi multimedia pendidikan. Lalu yang kedua, peserta didik dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran dengan menggunakan aplikasi multimedia seperti buku teks berbasis CD-ROM, tutorial, dan percobaan laboratorium. Lalu yang ketiga, aplikasi multimedia meningkatkan efektivitas pembelajaran dan lebih menarik daripada metode pembelajaran berbasis tradisional. Yang keempat, peserta didik akan berpartisipasi dalam pembelajaran lebih aktif ketika guru atau dosen mengintegrasikan elemen multimedia dalam proses pelajaran, karena mereka akan lebih memperhatikan. Ini disebabkan karena pelajaran menjadi lebih menarik. Lalu yang kelima, peserta didik dapat menavigasi dan mengambil dengan cepat karena mereka memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan aplikasi multimedia. Lalu yang keenam, peserta didik dapat belajar lebih banyak ketika mereka dapat mengontrol laju presentasi seperti memperlambat, memulai, dan berhenti pada informasi tertentu yang mereka inginkan. Selanjutnya, kerugian menggunakan aplikasi multimedia pendidikan. Ketika dosen menggunakan aplikasi multimedia pendidikan, dia akan mengalihkan peranannya dari instruktur menjadi fasilitator. Lalu yang kedua, aplikasi multimedia memiliki keterbatasan seperti membuat pembelajaran elektronik atau e-learning dapat diakses oleh semua peserta didik. Lalu yang ketiga, peserta didik mengalami gangguan pendengaran, tidak dapat mendengar streaming audio, sehingga aplikasi multimedia ini tidak dapat diakses oleh semua peserta didik. Yang keempat,
Peserta didik merasa terisolasi dan tidak didukung oleh guru atau dosen ketika mereka tidak memahami topik tertentu. Lalu yang kelima, guru atau dosen tidak tersedia ketika peserta didik membutuhkan bantuan mereka. Sebagai akibatnya mereka harus belajar secara mandiri tanpa bantuan. Lalu yang terakhir, karakteristik aplikasi multimedia pendidikan. Yang pertama, desain layar digunakan untuk mengkoordinasi elemen teks dan grafik untuk menyajikan konten yang diurutkan untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan pemahaman peserta didik. Karakteristik kedua adalah interaksi dan umpan balik, memungkinkan peserta didik berinteraksi dan mengontrol arus informasi dan tahap pembelajaran dengan aplikasi multimedia. Karakter ketiga dari aplikasi multimedia untuk tujuan pendidikan adalah navigasi. Terakhir, elemen video dan audio pada pengembangan dalam pendidikan memiliki kelebihan untuk menyajikan informasi kepada para peserta didik yang memiliki keterampilan membaca dan belajar yang buruk. Sekian PPT saya, jika ada tutur kata yang salah mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.